Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak yang saya hormati, pada video ini kita akan sama-sama membahas tanya jawab seputar anak broken home. Baik, kita langsung saja pada pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, bisakah anak terhindar dari trauma broken home walaupun kedua orang tuanya berpisah? Jawabannya, bisa saja terhindar, asalkan terpenuhi dua syarat. 1. Jangan bertengkar di depan anak. 2. Harus ada figur pengganti ayah atau ibu di rumah. Kita jelaskan sedikit. Syarat yang pertama, jangan bertengkar di depan anak. Maksudnya, kedua orang tua yang akan bercerai ini jangan bertengkar di depan anak. Syarat yang kedua, ada figur pengganti ayah atau ibu di rumah. Maksudnya adalah harus ada pengganti figur yang hilang saat di rumah. Kalau yang pergi dari rumah tersebut adalah ayah, maka harus ada figur pengganti ayah. Misalnya kakek atau paman. Tapi kalau yang pergi dari rumah tersebut adalah ibu, maka harus ada pengganti figur ibu. Misalnya nenek atau bibi. Jika dua syarat ini terpenuhi, maka seorang anak bisa terhindar dari trauma broken home walaupun kedua orang tuanya berpisah atau bercerai. Kemudian pertanyaan yang kedua, bisakah anak terhindar dari trauma broken home walaupun kedua orang tuanya sibuk kerja di luar kota? Jawabannya, bisa saja terhindar, asalkan ada figur pengganti di rumah, misalnya figur wanita seperti nenek atau bibi, atau figur laki-laki seperti kakek atau paman. Permasalahan yang kedua ini ada hampir kesamaan dengan permasalahan yang pertama. Hanya saja yang membedakan, kalau permasalahan yang kedua ini syaratnya hanya satu, yaitu harus ada figur pengganti. Kita jelaskan sedikit. Jadi untuk ibu bapak yang sama-sama sibuk, bahkan sibuknya di luar kota, bahkan jarang pulang berhari-hari, berminggu-minggu, maka agar anak kita terhindar dari trauma broken home, maka harus ada figur pengganti. Figur pengganti ayah yaitu kakek atau paman. Figur pengganti ibu yaitu nenek atau bibi. Dengan catatan, para figur pengganti ini harus memiliki sikap yang bijaksana, harus memberikan pola asuh yang tepat. Maka anak akan terhindar dari trauma broken home. Pertanyaan yang ketiga, apakah akan lebih baik bila anak broken home dimasukkan ke pondok pesantren? Jawabannya, bisa jadi lebih baik, asalkan para pendidik di dalamnya atau di pesantren memberikan perlakuan bijaksana dan penuh kasih sayang kepada anak broken home tersebut. Itu syaratnya. Kita lanjut pada pertanyaan yang keempat, apakah bisa lebih baik bila anak broken home dimanjakan dengan pemberian hadiah-hadiah dan uang jajan? Jawabannya, bisa lebih baik. Tapi bila jarang diberikan perhatian batin, maka anak masih akan merasakan trauma broken home. Saya jelaskan sedikit. Jadi memang hadiah-hadiah dan uang jajan yang diberikan oleh orang tua kepada anak broken home itu ada sisi baiknya, ada efek positifnya. Namun, efek positif dari hadiah-hadiah dan uang jajan tersebut tidak sebanding dengan efek negatif jika anak masih kurang mendapatkan perhatian batin dari kedua orang tua. Jadi kesimpulannya, meskipun kita memberikan banyak hadiah-hadiah dan uang jajan yang besar kepada anak kita, tapi kalau kita masih saja kurang memperhatikan batin anak, maka tetap saja anak berpeluang besar mengalami trauma broken home. Kemudian pertanyaan yang kelima, benarkah bahwa anak broken home akan berubah dengan sendirinya ketika menginjak usia pernikahan atau usia dewasa? Kita bacakan dulu jawabannya. Bisa jadi benar, tapi hanya sedikit yang mengalami seperti ini. Namun justru lebih banyak anak broken home yang masih saja membawa trauma broken home-nya sampai usia dewasa. Sehingga ketika tiba di usia dewasa,
mereka masih bersikap meledak-ledak, bersikap menyerang, bahkan berbuat jahat atau kriminal. Jadi memang ada anak broken home yang mengalami perubahan di usia dewasa seiring berjalannya waktu, berubah dengan sendirinya. Tapi itu kan hanya terjadi pada segelintir anak saja, segelintir orang saja. Kita harus tahu, justru yang lebih banyak terjadi adalah anak broken home yang membawa trauma broken home-nya sampai usia dewasa. Maka saran dari saya, kita jangan mengambil jalan pasrah kepada waktu, sehingga membiarkan anak broken home berjalan sendiri dengan broken home-nya tanpa diperbaiki, tanpa ditangani, tanpa dididik, tanpa diterapi. Padahal sikap yang paling tepat adalah kita, para guru, para orang tua, harus berikhtiar, berusaha, terus menangani, mendidik anak broken home sejak dini, sampai mereka mengalami perkembangan yang maksimal. Sampai trauma broken home-nya bisa terminimalisir seminimum mungkin. Kemudian pertanyaan yang keenam, seberapa bahayakah pada kehidupan bila seorang anak terkena trauma broken home lalu terbawa sampai dewasa? Jawabannya, anak atau orang yang mengalami trauma broken home akan mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan, terhambat di sekolah, terhambat saat bekerja, terganggu saat berumah tangga, bermasyarakat, bahkan saat bernegara. Jadi ibu bapak yang terhormat, anak yang mengalami trauma broken home, mereka tidak akan semangat belajar di sekolah. Bahkan lebih fatal dari itu, mereka akan meninggalkan sekolah alias putus sekolah. Kemudian orang dewasa yang masih membawa trauma broken home, mereka tidak akan semangat dalam bekerja. Bahkan lebih fatal dari itu, mereka sama sekali tidak mau bekerja. Orang dewasa yang masih membawa trauma broken home, mereka tidak akan semangat di dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Bahkan lebih fatal dari itu, mereka akan meninggalkan pernikahan mereka. Orang dewasa yang masih membawa trauma broken home, mereka akan terhambat dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan bernegara. Jadi memang cukup fatal bahayanya jika seorang anak yang terkena broken home masih membawa trauma broken home-nya sampai usia dewasa. Ibu bapak yang saya hormati, demikian pembahasan tanya jawab seputar anak broken home. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Atas perhatian ibu bapak semua, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.